Halo, assalamualaikum, kembali lagi bersama kakak di Matkim Privat. Kita akan membahas ya beberapa latihan soal. Ini saya ambil dari soal utul UGM asli ya, untuk matematika dasar. Untuk hari pertama sesi pagi tadi ada yang dapat, masih ada ya, tentang trigonometri, lalu ada tentang fungsi ya. Pelajari kembali ya paket-paket untuk Matdas ya. Insya Allah sama ya dek, kurang lebihnya yang keluar itu konsepnya sama, cuman soal pasti berbeda, tetapi bab yang keluar itu ya. Lalu tentang fungsi, lalu yang diingat tadi limit keluar juga ya. Lalu ada transformasi geometri. Untuk transformasi geometri itu kan tentang translasi, refleksi, rotasi dan sebagainya ya. Tadi yang dia dapat itu adalah translasi. Oke ya, dan masih banyak yang lain ya, sebenarnya mungkin tidak diingat, tidak apa-apa, tapi mengerucut ada 4 bab yang pasti keluar ya. Fungsi ini bisa berupa komposisi fungsi atau persamaan kuadrat gitu ya. Sudah pernah kita bahas untuk latihan utul UGM di video sebelumnya. Logaritma ya, logaritma itu pasti keluar ya tiap tahunnya. Lalu kalian pelajari kembali ya. Semangat ya dek ya, yang penting konsepnya tahu ya dek. Untuk kali ini kakak akan membahas untuk trigonometri. Sebenarnya tuh bukan pertemuan ya, video sebelumnya untuk yang 4/1 sudah ada trigonometri ya. Ini saya dapatkan soal utul kembali untuk trigonometri. Ini mungkin sesi mudahnya ya, ini sesi soal yang mudah, karena kita dapatkan jika tan X itu sama dengan 2, berarti kan artinya kita bisa gunakan metode tan desa ya. Ini X nih, tan desa, depannya 2, sampingnya 1. Berarti nanti sisi miringnya adalah akar 2 kuadrat tambah 1 ya. Berarti jadinya akar 5 ya. Oke. Yang ditanya itu adalah sin X ditambah dengan cos X dibagi dengan sin X dikurangi dengan cos X. Atau mungkin ada yang ngambil kimia juga ya. Kimia tadi pH tetap keluar ya dek, pH keluar yang ditanya. Lalu ada stoikiometri itu keluar pasti ya, ini pasti keluar ya. Dan sebenarnya tuh paket untuk kimia itu juga sama ya dengan paket-paket soal sebelumnya. Adik bisa lihat ya di videonya ya, banyak ya babnya ya. Ada pH, stoikiometri, koligatif larutan ya dek ya, lalu ada sel elektrolisis ya, dan kimia organik ya, lalu ada termokimia dan laju reaksi. Oke, pelajari kembali ya dek. Oke, semangat pelajari ya dek. Insya Allah untuk utul UGM dari tahun ke tahun untuk babnya itu yang keluar adalah seperti itu ya, yang sering keluar. Pasti soalnya beda, itu pasti ya dek. Oke, saya buat di sini sin demi, saya ajak kalian belajar ya. Sin demi 2/5. Sin demi ditambah cos sami, samping bagi miring. Oke, dibagi dengan sin demi, berarti kan 2/5 dikurangi dengan cos sami, saminya 1, miringnya adalah akar 5. Oke, maka nanti menjadi 3/5. Kita bagi dengan 2 kurangi 1 ya, 1/5. Oke, maka nanti 3/5 dikali dengan akar 5/1. Jawabannya adalah 3. Pasti bisa ya. Oke, next kita masuk ke soal nomor 2. Nah, kita masuk ke pertidaksamaan ya. Oke, saya kurang di sini. Tadi ada soal tentang pertidaksamaan. Ya, bisa berupa pertidaksamaan rasional, bisa juga berupa pertidaksamaan irasional. Ya, kita akan pelajari itu. Semangat ya. Oke, untuk soal selanjutnya, ini adalah contoh soal pertidaksamaan irasional. Jika himpunan penyelesaian untuk pertidaksamaan adalah X lebih besar sama dengan A tapi kurang dari sama dengan B, tentukan nilai dari A plus B. Oke, kalau ada soal kayak gini saya akan menentukan domainnya terlebih dahulu ya. Jika saya punya Fx sama dengan akar Gx, maka nanti untuk mencari domain fungsi Fx itu adalah Gx harus lebih besar sama dengan 0.
ya. Maka nanti untuk domain yang di ruas kiri itu adalah x kuadrat min x plus 1 harus lebih besar sama dengan 0. Apakah ini kita bisa faktorkan, Dek? Kita akan coba ya, kita akan uji diskriminannya. D itu rumusnya adalah b kuadrat min 4ac, ya. Ini berarti a nya 1, b nya min 1, c nya 1. B nya min 1, maka nanti min 1 kuadrat dikurangi 4, a nya 1, c nya itu 1. Ternyata ini kan berarti kan 1 dikurangi min 4, diskriminannya negatif, maka ini tidak bisa difaktorkan, ya, tidak memotong sumbu x. Maka ini domain untuk yang di dalam itu tidak ada ya. Nah, selanjutnya domain untuk persamaan yang di ruas kanan, maka nanti x plus 1 itu lebih besar sama dengan 0, berarti x lebih besar sama dengan min 1. Selanjutnya kita akan mencari hasil operasionalnya. Untuk menentukan hasil operasionalnya, maka kedua ruas saya kuadratkan ya, Dek, agar akarnya hilang. Maka nanti jadinya x kuadrat min x plus 1 kurang dari sama dengan x plus 1. Maka nanti x kuadrat min x plus 1 ini pindah ruas ke kiri semua ya. Maka nanti min x min 1 kurang dari sama dengan 0. 1 kurangi 1 maka habis, jadinya x kuadrat min 2x kurang dari sama dengan 0. Oke, x dot, maka jadi x min 2 kurang dari sama dengan 0. Maka nanti x sama dengan 0 atau x min 2 sama dengan 0. Di sini x sama dengan 2. Ya, kita buat garis bilangan ya. Di sini ya, saya buat garis bilangan. Nanti berarti ada 0 sama 2 ya. Saya buat di sini. Ini 0 ya. Di sini ada 2. Lalu saya akan substitusikan apa? Misalkan saya akan substitusikan angka 1. Kita substitusikan kemana, Dek? Kita substitusikan ke sini, boleh? 1 kuadrat itu 1 ya. 1 kurangi 2 itu min 1. Jadi pada saat kita substitusikan angka 1 itu hasilnya negatif. Maka nanti sini positif, sini positif. Mintanya kurang dari 0, maka kita cari yang negatif. Paham ya? Lalu di sini ada domainnya. Min 1 tuh di mana? Min 1 itu di sini nih, min 1. Ini min 1. X lebih besar sama dengan min 1, maka saya buat ke sana ya, lebih besar. Lalu kita iriskan. Ternyata ada irisan di sini ya. Inilah hasilnya. Maka nanti hasilnya itu adalah X lebih besar sama dengan 0, tetapi kurang dari sama dengan 2. Inilah A, inilah B. Maka nanti A plus B berapa, Dek? 0 ditambah 2, jawabannya 2. Pasti bisa ya. Selanjutnya kita masuk ke pertidaksamaan rasional. Ini namanya pertidaksamaan rasional ya. Kalau pertidaksamaan rasional itu syaratnya di sini wajib 0 deh ya. Ini kok X, Mbak, maka kita pindahkan satu ruas. Oke, kita pindahkan satu ruas ya. Maka nanti X kuadrat dikurangi dengan 3X ditambah dengan 4. Saya bagi dengan berapa? Kita bagi dengan min X plus 3. Saya kurangi X lebih besar dari 0. Selanjutnya kita samakan penyebut ya. Maka nanti X kuadrat min 3X plus 4 dibagi dengan min X plus 3. Min X kita samakan penyebut ya. Maka nanti min X plus 3 kita bagi dengan min X plus 3 lebih besar dari 0. Oke, maka nanti X kuadrat min 3X plus 4, lalu ini ada min X dikalikan min X, maka jadi plus X kuadrat. Min X dikalikan plus 3, maka min 3X. Penyebutnya udah sama ya, min X plus 3 lebih besar dari 0. Paham sampai sini ya? Nah, kita yang di atas sederhanakan lagi ya. X kuadrat tambah X kuadrat itu adalah 2X kuadrat. Min 3X tambah min 3X itu adalah min 6X ditambah 4. Untuk yang bagian bawah itu min X plus 3 lebih besar dari 0. Nanti baik pembilang maupun penyebut saya buat menjadi sama dengan 0 ya. Jadi kayak gini deh.
2x kuadrat min 6x plus 4 itu sama dengan 0. Kita buat 0 ya, artinya kita faktorkan, atau misalkan biar lebih gampang saya bagi 2 dulu ya. Maka nanti x kuadrat dikurangi dengan 3x ditambah dengan 2 sama dengan 0. Kita faktorkan ya, maka nanti sini x 2 itu kan 2 dikalikan 1 ya, biar min 3 maka min 2 tambah min 1, x sama dengan 2 atau x sama dengan 1. Selanjutnya yang bagian bawah ya, min x plus 3 itu sama dengan 0 ya, maka nanti min x ini sebenarnya tuh tidak boleh sama dengan 0 ya. Kenapa tidak boleh sama dengan 0 dek? Karena ini nggak ada sama dengannya, artinya tuh angka itu nggak boleh ikut. Jadi angka 2 atau angka 1 ini nggak boleh ikut ya. Untuk bagian penyebut juga itu harusnya tidak boleh sama dengan 0. Ini berarti min 3, karena syaratnya misal ada angka dibagi 0 itu kan tak hingga, jadi tidak terdefinisi ya. Untuk bagian penyebut juga sama, tidak boleh sama dengan 0, maka x tidak boleh sama dengan min 3 bagi min 1 itu adalah 3. Nah, semua angka ini kita buat menjadi satu garis bilangan. Ada angka 1, ada angka 2, dan ada angka 3. Lalu saya akan substitusikan ya, di antara mana angka mana nih. Misalkan saya masukkan angka 0 aja di sini ya, yang gampang ya dek. Kita masukkan ke mana? Kita masukkan ke pertidaksamaan tersebut. 0 plus 4 berarti kan positif, dibagi dengan 0 plus 3 dibagi dengan positif. Positif bagi positif itu adalah positif. Lalu kita lihat ya antara, nah coba kita lihat ya yang di 4 sih contoh ya, sih contoh 4 tadi, 4 ya dek, 4 kuadrat 16 ya, 16 kalikan 2 itu 32 ditambah 4 itu 36. Ini min 6 kali 4 kan 24 ya, 36 kurangnya 24 itu positif, dibagi dengan ini min 4 tambah 3 itu min. Positif bagi negatif adalah negatif ya, gitu ya. Atau nanti ini berselang-seling ya, setelah positif maka negatif, sini positif. Nah, mintanya lebih besar dari 0, maka kita cari yang positif. Inilah hasilnya ya. Maka nanti x lebih kecil dari 1 atau x lebih besar dari 2 tetapi kurang dari 3. Nah, mintanya hasilnya adalah yang ini dek. Maka artinya A nya 2, B nya 3. Ditanya A plus B, 2 tambah 3 berapa dek? 5. Begitu ya. Oke, next kita masuk ke soal selanjutnya. Ini gimana? Ini adalah pertidaksamaan rasional kembali ya. Maka kita harus jadikan satu ruas. Maka nanti x kuadrat dikurangi dengan 2x dikurangi 3 kita bagi dengan x min 2 dikurangi dengan x plus 5 lebih kecil dari 0. Oke ya. Maka nanti x kuadrat dikurangi dengan 2x kurangi 3 kita bagi dengan x min 2 dikurangi, ini berarti kan x plus 5, antara pembilang dan penyebut saya kali dengan x min 2 agar nanti penyebutnya sama. X min 2 di sini juga x min 2 kurang dari 0. Ini kan kalau kita coret sama aja ini penyebutnya udah sama gitu ya. Oke, maka nanti x kuadrat min 2x min 3 dikurangi, ini kok salah ya, kita kurangi dengan berapa deh? Ini x kalikan x itu adalah x kuadrat, 5 dikurangi 3 itu adalah 3x, 5 dikalikan 5 kurangi 2 ya, itu 3x, 5 kalikan min 2 itu adalah min 10. Kita bagi dengan, ini penyebutnya udah boleh kita satukan ya, x min 2 kurang dari 0. Oke, x kuadrat dikurangi x kuadrat itu habis ya, min 2x dikurangi 3x maka nanti min 5x, min 3 min 10 maka nanti plus 7 ya. Ini kan sama aja min 3 ditambah 10. Lalu saya bagi dengan x min 2 kurang dari 0. Oke, kedua-duanya ya, baik pembilang maupun penyebut saya buat menjadi 0. Min 5x plus 7 tidak boleh sama dengan 0 ya, karena ini nggak ada sama dengannya.
Untuk yang bawah X min 2 itu memang harus tidak boleh sama dengan 0. Maka nanti X tidak boleh sama dengan 2. Nanti di sini min 5X sama dengan tidak boleh sama dengan min 7, atau nanti X tidak boleh sama dengan 7/5. Jadi angka 7/5 tuh tidak boleh ikut ya. Lalu saya buat garis bilangan ya. Di sini ada 7/5. Ya, di sini ada 7/5. Lalu di sini ada 2. Saya buat ya, angka berapa? Angka 0 ya di sini ya. Angka 0 yang gampang aja. Ya, kita substitusikan angka 0 kemana dek? Ke sini. Nah, 0, 0. Berarti 7 dibagi min 2. Hasilnya negatif. Maka berseling nanti sini positif, sini negatif. Mintanya kurang dari 0 ya. Maka kita cari yang negatif. Oke, inilah hasilnya. Maka nanti artinya X kurang dari 7/5 atau X lebih besar dari 2. Bisa ya dek ya. Semoga untuk pertidaksamaan apapun itu soalnya ataupun nanti tentang menggambar ya, pertidaksamaan linear kita sudah pernah bahas di bab sebelumnya. Insya Allah kalian bisa. Semangat ya. Assalamualaikum.